Setelah berhasil mengelilingi bulan, awak pesawat Artemis II sukses mendarat di lepas pantai San Diego, California, Amerika Serikat. Awak Artemis II mendarat dengan selamat di lepas pantai San Diego, California, Amerika Serikat, Jumat malam waktu setempat. Pendaratan ini mengakhiri perjalanan bersejarah manusia ke bulan selama 10 hari. Sebelum mendarat, para astronot berada di dalam pesawat ruang angkasa Orion. Mereka akhirnya berhasil mendarat di air dan dibantu keluar dari kapsul oleh personel penyelamat. Keempat astronot, Reid Wiseman, Victor Glover, dan Christina Koch dari NASA bersama dengan Jeremy Hansen dari Badan Antariksa Kanada berada dalam kondisi stabil. Mereka dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis di atas kapal penyelamat. Artemis II diluncurkan dari Kennedy Space Center, negara bagian Florida, Amerika Serikat, Rabu 1 April lalu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, astronot perempuan dan astronot kulit hitam terbang menuju bulan. Artemis II melakukan perjalanan selama 10 hari untuk mengelilingi bulan. Meski menuju bulan, Artemis II tidak akan melakukan pendaratan di bulan. Misi ini dirancang untuk menguji sistem penerbangan dan keselamatan awak. Pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina yang dimediasi Uni Emirat Arab berlangsung sukses. Ratusan orang dari kedua belah pihak berhasil kembali ke negara dan keluarga masing-masing. Para prajurit Rusia ini tiba di bandara Rusia setelah berlangsungnya kesepakatan pertukaran tahanan dengan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan 175 personel militer dipulangkan dari wilayah yang dikuasai Ukraina. Sementara itu, jumlah yang sama dari tentara Ukraina yang ditawan Rusia diserahkan ke Ukraina. Родных увижу наконец. Успели уже позвонить? Да, позвонил. Кому? Жене. Она, ну как отреагировала? Слезы радости. Круто как. Домой ходить? Да, конечно. Inilah kelompok terakhir warga Kursk, Rusia yang kembali ke rumah setelah sempat ditahan 500 hari di Ukraina. Tatiana Moskalova, Komisioner Hak Asasi Manusia Rusia, menyambut warga Kursk yang dibebaskan dari Ukraina. Moskalova mencatat 165 warga sipil Rusia berhasil dipulangkan. Di antara mereka yang dibebaskan adalah Ivan Zakharovich, 91 tahun, yang selamat dari pendudukan Nazi selama Perang Dunia Kedua. Огромное спасибо и низкий поклон в преддверии светлого праздника нашей Пасхи всем жителям Республики Беларусь. Para tawanan perang Ukraina berhasil dibebaskan usai kesepakatan pertukaran tahanan antara Kiev dan Moskow. Dalam pertukaran tawanan ini, Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Pembebasan ini bertepatan dengan Sabtu Agung, hari penting dalam perayaan Paskah Kristen Ortodoks. Kiev mengatakan 175 tentara dan 7 warga sipil telah dibebaskan dari tahanan Rusia. Pertukaran tahanan telah terjadi secara berkala sejak awal perang pada tahun 2022. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gunung berapi Kilauea di Hawaii meletus dan menyemburkan lava setinggi 240 meter. Menurut survei geologi Amerika Serikat atau USGS, selain lava Gunung Kilauea juga mengeluarkan kepulan asap setinggi 1000 meter. Menurut USGS, erupsi ke-44 ini dimulai pada hari Kamis pukul 11 pagi waktu setempat. Badan Layanan Cuaca Nasional telah mengeluarkan peringatan hujan abu untuk sebagian besar wilayah timur Hawaii. Sementara pihak berwenang setempat telah menutup 11 jalan raya dan Taman Nasional Gunung Berapi Hawaii. Warga disarankan untuk tetap berada di dalam rumah dengan jendela tertutup.
Perayaan Misa Paskah umat Kristen Ortodoks berlangsung hikmat di sejumlah negara. Umat Kristen Ortodoks menyerukan kepada komunitas internasional untuk peduli pada warga Gaza dan tepi barat yang dijajah oleh Israel. Umat Kristen Ortodoks mengadakan Misa Paskah di Gereja Saint Posporius di kota Gaza pada hari Minggu. Para jemaah memegang lilin dan berdoa dalam ibadah yang dipimpin oleh Uskup Agung Alexios dari Tiberias. Umat Kristen Ortodoks menyerukan kepada komunitas internasional untuk tetap memusatkan perhatian mereka pada Gaza dan tepi barat. Perayaan kebangkitan Yesus Kristus ini adalah salah satu perayaan tertua dan tersuci dalam agama Kristen. Gereja Ortodoks Timur merayakan Paskah menurut kalender Julian yang tahun ini jatuh pada tanggal 12 April. هذا أول عيد إلنا بعد الحرب. هو هذا العيد أكثر عيد مش هننساه لأنه هذا العيد في أمل وفي فرحة كثير وهذا العيد كثير بيعني لنا لأنه هذا عيد الفصح المجيد وإحنا بهذا العيد نحتفل بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات. Katedral Nabi Elia di Aleppo, Suriah menggelar Misa Paskah yang sederhana pada Sabtu malam. Kebaktian dipimpin oleh Uskup Agung Ortodoks Yunani Aleppo, Ephraim Malauli. Umat Kristen Ortodoks di seluruh Suriah mengurangi perayaan tradisional sebagai bentuk solidaritas dengan kota As-Sukailabiyah yang diserang pasukan bersenjata. Perayaan Paskah akan dibatasi hanya pada doa. اليوم نحن اقتصرنا احتفالنا بس بالصلوات داخل الكنيسة بالإضافة لتنظيم الكشاف وتنظيم المباركة بدون أي احتفالات خارجية وزياح. هي أول مرة نحن متضامنين مع أخوتنا بمدينة السلبية. Ribuan lampion tradisional menerangi desa Pyrgos, Santorini, Yunani saat merayakan Paskah. Prosesi hikmat dengan menyusuri jalan dan membawa epatios di pundak mereka. Epitapios melambangkan makam Yesus Kristus. Paskah yang menandai kebangkitan Kristus adalah salah satu perayaan tertua dan paling dihormati dalam gereja. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez melontarkan peringatan tegas kepada dunia internasional. Lebanon tidak boleh dibiarkan menjadi Gaza baru di tengah eskalasi konflik yang terus memburuk. Sanchez juga menyoroti sorotan dari negara-negara Global South yang disebutnya akan mengawasi potensi standar ganda dalam penanganan konflik ini. Global basado en reglas. No podemos quedarnos solamente con el lamento, la frustración. En fin, basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las consecuencias de esta violación que se está haciendo del derecho internacional. Por eso, desde Europa también debemos ser claros, porque hay muchos países de ese llamado sur global que están mirando a Europa y que lo que quieren es que no cometamos esto de los dobles estándares, de la doble vara de medir en función de cuál sea el caso, si afecta más o menos a Europa. No permitamos una nueva Gaza en el Líbano.